Halo kawan-kawan pencinta tanaman hias di Nusantara, ketemu lagi dengan channel Renat Juanda, channel yang membahas serba-serbi tentang tanaman hias. Well, liputan kali ini agak-agak sedikit heboh lah ya, lebih spesial, bukan berarti liputan-liputan sebelumnya tidak spesial atau tidak bagus. Karena apa? Karena pada saat saya mau liput ini pohon, awal-awal juga saya apa ya kawannya, terjebak oleh imajinasi saya sendiri. Dan apa sebetulnya kenapa saya begitu? Karena yang saya mau bahas ini kawan-kawan. Nah, ini pohon ini kawan-kawan. Tuh, lihat sekelilingnya dari bawah. Kalian pikirkan apa yang saya pikirkan pada saat awal melihat tanaman ini? Ya, pasti kalian akan sempat berpikir, wah nggak bener Bang Renat nih, nggak bener Bang Renat nih, wah nggak bener, bakal kasus nih, bakal kena nih Bang Renat nih, kalau sampai ini diliput, kalau sampai ini dinaikin. Awal saya juga begitu kawan-kawan, tapi ini tidak seperti yang kawan-kawan pikirkan, tidak seperti dugaan kawan-kawan semua, tidak seperti dugaan saya di awal, tidak seperti pikiran saya di awal tentang tanaman ini. Tanaman ini banyak sekali bukan dinodai ya. Tanaman ini banyak sekali dikambing hitamkan kawan-kawan, karena mirip sekali dengan sepupunya pohonan yang terlarang. Apa itu? Ya, kalian pasti mikirin seperti apa yang saya pikirkan. Kalau ini pohon ganja, betul kan? Dan kalau di internasionalnya, ini kan di lokal kita bilang ganja, ya kan? Kalau internasionalnya, ini kan dibilangnya marijuana. Ya, betul kawan-kawan. Tapi semuanya adalah fake, hoax kawan-kawan. Karena pada saat saya ketemu sama tanaman ini di daerah Ciapus ya kawan-kawan, saya pun sama berpikiran. Udah ditaruhnya di pojok, agak diumpet-umpetin. Loh saya lihat, wah nggak bener nih. Masalahnya yang punya ini orang yang ngerti agama, boleh saya bilang Pak Ustadz lah, gitu kata saya. Kok punya pohon seperti ini? Saya tanya, Bang, itu kagak salah Bang punan. Nah, pasti Bang Renat mikirnya kagak-kagak nih. Ini pasti mikirnya punan ganja ya Bang Renat. Iya, orang sama persis, mirip kok. Iya kan? Tuh, iya kan? Mirip banget gitu kan. Persis mirip banget ya kan? Apa bedanya coba sekarang ya kan? Dengan marijuana atau ganja ya. Mirip banget. Salah Bang Renat. Karena itu anturium. Hah? Saya lebih terkesima. Yang tadi saya pikir pun ganja udah bengong, terus anturium. Loh, anturium apa ini? Seumur umur saya belum lihat ini anturium apaan. Coba Bang Renat Google anturium, dia cuma ingetnya nama belakangnya tweed ya. Jadi ini kawan-kawan adalah anturium polystichum tweed. Nama sebutan polystichum di awalnya tuh agak-agak polystichum gitu lah. Jadi kalau bilang cepatnya anturium polystichum tweed kawan-kawan. Dan ternyata ya anturium ini memang unik sekali kawan-kawan. Kalau sebelumnya kan saya pernah bilang juga, saya hampir di luar dari pakem anturium yang selama ini saya tahu. Setahu saya kan kalau anturium itu kan tipikalnya itu ada bird nest ya kan, seperti contohnya kan jauh-jauh nih tuh ya kawan-kawan. Ini tipenya bird nest ya kan. Terus ada lagi anturium yang tipikalnya adalah seperti huruf Victory, kayak, nah di sana tuh ada tuh rhinoskin yang pernah saya bahas sebelumnya. Ada lagi tipe yang menjuntai, contoh kayak anturium dasi atau anturium selendang kan. Nah ini ternyata anturiumnya mirip seperti philodendron kawan-kawan yang menjalar ke atas. Tapi sebetulnya sih kalau saya telah lagi, ada juga anturium yang modelnya seperti ini yang sudah saya bahas, saya baru ingat kawan-kawan ya. Ini mirip sama anturium pentaphyllum ya. Cuman kalau pentaphyllum batangnya itu besar kawan-kawan. Jadi tidak seperti menjalar tapi masih berdiri tegak ya, walaupun ruas antara bukunya tuh panjang-panjang pentaphyllum ya. Nah, di bahasan sebelumnya sudah ada pentaphyllum ya, batangnya yang menjalar. Nah, kalau ini kawan-kawan, ini batangnya maksimal segede gini, kecil tuh ya. Jadi kalau bicara diameternya itu nggak sampai 1 cm tuh, kecil banget tuh ya. Dan kemarin waktu iseng saya main cari aglo pun itu ada yang lebih kecil lagi karena ditaruh di kolong rak ya.
kalau pencahayaannya dia agak kurang, dia itu daunnya, batangnya itu akan lebih menjalar. Jadi jarak ruas satu dengan yang lainnya itu lebih panjang kawannya. Istilahnya bahasanya ngejablay gitu kan. Saya juga nggak ngerti kenapa dia ngejablay. Pokoknya bentuknya nggak enak banget, orang genah lah rasanya. Orang umum gitu kan bahasanya gitu kan ya, kalau kata teman-teman saya di daerah Tawangmangu sana, orang umum om gitu kan. Nah, karena dia kalau dia cahayanya sedikit, ini sebetulnya hukum dari semua tanaman hias ya. Kalau kita kasih cahayanya tuh kurang, kalau kelebihan gosong, kalau kurang kena cahaya, dia otomatis pertumbuhannya itu akan daunnya tuh, batangnya itu akan panjang-panjang, dan daunnya itu bisa ada yang melebar, ada yang menyempit, tergantung, pokoknya tidak maksimal pertumbuhannya. Nah, ini saya coba treatment pertumbuhan maksimal karena ini saya dapat dari 2,5 daun. Sekarang sudah 4 daun ya. Ini saya, karena kalau 2,5 daun saya rasa kurang layak. Kalau ini sih udah sebetulnya udah bagus, udah layak, performnya juga bagus. Paling nanti dia naik ke atas, jadi kita harus pakai turus ya. Pakai turus seperti philodendron ya. Jadi dia tuh, dan kalau saya bilang malah bukan seperti marijuana atau pols marijuana ya, tapi ini lebih, kalau saya bilang lebih mirip-mirip kayak pohon pare malah kawan-kawan ya, gerigi-gerigi daun pinggirnya ya. Saya nggak tahu kalau ganja itu ada gerigi-gerigi, ada gelombang-gelombangnya nggak ya, karena ini dia ada gelombang-gelombang gitu kawan-kawan ya. Oke, sekarang kita balik ke ciri khas dari, saya nggak tahu ini spesies atau hibrid, tapi yang pasti ini saya yakin banget menurut pengalaman saya ini hibrid. Negaranya mungkin masih dari Amerika Latin sana, karena memang hutan Amazon atau Brazil, Kolombia, Venezuela sana memang menjadi home base dari pohon-pohon Araceae kebanyakan ya. Dan beberapa Asia Tenggara ya, contohnya mother plant-nya dari Aglonema itu kan malah dari Indonesia ya, dari Sumatera ya. Yang terkenal itu kan Pride of Sumatra, oleh Pak Greg Hambali diberi nama Pride of Sumatra. Oke, balik kawan-kawan. Nah, seperti saya bilang di awal tadi, jadi batangnya itu kecil, tidak lebih dari 1 cm ya, dan dia ini pertumbuhannya nanti ke atas kawan-kawan. Nah, ini mungkin kalau masih 2 daun lagi masih enak lah, stepnya masih enak. Cuman kalau udah lewat dari 2 daun, iya, paham maksud saya kan? Jadi harus ada turus, harus ada tiang penyangga supaya bagus ya pertumbuhannya. Dan batangnya sih agak keras, batangnya memang batang anthurium, karena ciri dari batang anthurium itu agak keras ya, jadi kokoh gini kawan-kawan ya. Jadi jarak ruas antara daun 1 dengan daun 2 di sini dia agak gapnya agak panjang ya. Ini saya treatment panasnya kasih agak lumayan maksimal, jadi tidak terlalu jarak stepnya antara 1 daun ke daun berikutnya itu tidak terlalu jauh. Kalau saya lebih ademin atau lebih mataharinya kurang, ini akan lebih tinggi lagi. Nah, untuk daunnya sendiri kawan-kawan, ini lemes banget, bener deh, lemes banget ini untuk ukuran anthurium ini, karena memang daunnya sempit ya, daunnya sempit begini. Oke, nih yang daun luasnya, karena daunnya sempit ya, ini dia agak-agak rapuh daunnya kalau saya bilang ya. Jadi sangat rapuh sekali daunnya, dan dia itu ada tetap seperti anthurium, dia ada tulang tengahnya itu agak menonjol ke atas, dan dia ini ada kayak gelombang-gelombang gitu ya, ada gelombang-gelombang gitu. Dan ini ada sekitar 7 daun, saya nggak tahu ya kalau di bawah sini sih. Di sini 7 daun, di sini ada yang 5 daun, di sini ada yang 5 daun, terus ke 7 daun, mature lagi ke 7 daun ya kawan-kawan ya. Saya nggak tahu apakah akan bisa lebih banyak daripada 7. Kita lihat aja nanti perkembangan, karena saya belum lihat yang lebih besar, belum dapat intinya yang lebih besar dari pohon ini. Kemarin saya lihat teman saya sama, dan dia lebih ngejablay, jadi saya kurang suka, lebih senang ini bahasnya ya. Batang utamanya ya beruas-ruas begini, sama batang ininya, batang daun penghubung batang utama dengan daun ini agak memanjang ya, karena memang dia jenis yang menjulur ya kan, terus terbagi pecah, daun-daunnya halus ya, tadi seperti saya bilang ada gelombang-gelombang dan agak ada garis tengahnya. Nah, ini bisa dilihat, ini media sangat ciri khas sekali ya kawan-kawan ya. Kalau kita beli tanaman dari daerah Ciapus, ini pasti medianya begini rata-rata di sana. Nggak tahu kenapa di sana mungkin bagus dan cocok di sana. Ini saya coba tidak ganti medianya, alhamdulillah masih bagus ya. Ini medianya agak-agak beda dari kebanyakan, dia jadi ini kawan-kawan tuh, daun bambu. Medianya daun bambu dengan andam saja, udah 2 aja ya. Saya lihat ini ada andam,
ya, batang-batang andam sama daun bambu. Udah, media di sana itu cenderung begini tuh. Jadi cuman hanya daun bambu sama andam aja ya kawan-kawan. Kalau untuk kelembaban sih bagus untuk daun bambu kering dengan andam ya. Cuman kalau untuk di daerah panas saya nggak tahu ya, untuk di daerah-daerah dingin ya. Ini makanya saya coba tidak ganti medianya, tidak pakai tambah dekastar atau apapun, bener-bener dari sana medianya saya pengen tahu. Karena memang sudah bagus ya kemasannya, pot tawon, terus medianya juga saya coba oke, karena di sini sudah keluar 2 daun, ini daun ini dan daun ini keluar di sini ya. Ini waktu saya bawa masih kuncup, ini sudah mekar dan ini udah mekar lagi dan ini juga mau mekar gitu kan. Jadi ini kawan-kawannya, dan saya rasa ini sangat bagus sekali ya untuk indoor, karena ini mirip-mirip kayak philodendron ya, dan bentuknya pun unik dan akan menjadi pertanyaan, asal jangan didatengin polisi aja kawan-kawan ya nanti ya. Tapi bisa bilang kok ini bukan ganja atau marijuana kawan-kawan. Kalau di luar negeri ini disebut banyak di joke atau disebut joke-nya itu adalah false marijuana ya kan, atau ganja palsu, karena bener-bener mirip kayak ganja atau kayak marijuana kawan-kawan. Swear, bener deh, saya kalau ngeliat aslinya ini seperti ini. Nah ini dia kawan-kawan ya. Dan untuk pertumbuhannya untuk di daerah dingin atau daerah panas ya, ini daerah panas kayak gini kawan. Jadi kalau daerah panas dia agak turun ya trapnya. Trap itu adalah jarak antara daun satu dengan daun yang lain. Tapi kalau di daerah dingin dia trapnya itu akan lebih jauh lagi gapnya, dan akan otomatis saya yakin 1 daun lagi kalau di daerah dingin ini udah harus pakai turus atau penyangga ya kawan-kawan. Nah itu saja mungkin kawan-kawan ya yang mau saya bicarakan tentang Anthurium poeticum tweed, atau yang lebih dikenal dengan ganja palsu atau internasional we can say like false marijuana. Well, be careful because the police will arrest you if you are really caught to have this plant in your home. Oke, mungkin itu saja kawan-kawan yang saya mau bahas tentang pembahasan Anthurium poeticum tweed ini. Sangat luar biasa sekali, sangat fenomenal sekali dari bentuk namanya kawan-kawan, dan proses tumbuhnya pun dia menjalar ya, makanya sangat-sangat bagus sekali. Jadi nah buat kawan-kawan yang ada info, saran atau apapun, saya ucapkan untuk kawan-kawan yang mau kasih saran, komen atau apapun, silahkan komen di bawah ini. Dan kalau misalnya kawan-kawan ada yang minat sama tanaman ini bisikin aja ya kawan-kawan, karena saya punya satu-satunya, dan mungkin di kawan saya sih ada gitu ya, karena ini sangat saya ini baru punya dan ini kemasannya sudah bagus sekali. Buat kawan-kawan yang sudah like, watch, and support, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, dan keep support serta berikan saya komentar-komentar yang membangun untuk lebih maju ke depannya channel ini. Terima kasih dan wassalam.